Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita buka pembelajaran ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan permainan kosakata, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang ketiga, dengan mengetahui manfaat dan akibat tidak mengikuti aturan, siswa dapat membiasakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Nomor 5, dengan bantuan lagu belajar perkalian, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan tepat. Ayo kita baca sama-sama percakapan berikut ya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Benny bertanya kepada ibu, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Dan ibunya menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Coba kalian perhatikan juga bagaimana ketika air dimasukkan ke dalam pistol mainan. Ya, pasti bentuknya seperti pistol mainan karena air adalah benda cair yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah yang ditempatinya. Ayo kita baca sama-sama teks berikut ini ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. Nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap, jawabannya padat. Nomor 2, rupa atau bentuk yang dapat diraba, jawabannya wujud. Nomor 3, bersifat seperti air atau encer, jawabannya cair. Nomor 4, ringan, bersifat seperti udara, jawabannya gas. Nomor 5, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang, jawabannya adalah ukuran. Amatilah gambar berikut ini. Kemudian kita diskusikan jawabannya bersama-sama. Nomor 1, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Mereka sedang melakukan permainan pistol air. Pertanyaan yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Berikut ini aturan dalam bermain pistol air yaitu yang pertama, mendapat izin dari orang tua. Yang kedua, mengganti pakaian bermain. Yang ketiga, dilakukan di luar rumah, halaman atau lapangan. Nomor 4, tidak boleh menembak ke arah mata atau telinga. Nomor 5, gunakan air secukupnya.
Dan nomor 6, jika sudah selesai, simpan baju kotor ke tempatnya, simpan mainan dan rapikan kembali. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Tentunya akan mendapat hukuman dari orang tua, terpleset ketika bermain, dan mata atau telinga sakit karena terkena air dari pistol. Pertanyaan yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar permainan berjalan dengan lancar dan beraturan serta tidak terjadi kecurangan. Pertanyaan yang kelima, apa manfaat aturan tersebut? Manfaat aturan dalam permainan yang pertama menumbuhkan sikap jujur, yang kedua menghindari perilaku curang, yang ketiga menumbuhkan sikap sportivitas, yang keempat mengatur jalannya permainan agar tidak kacau, dan yang kelima melatih agar bermain secara jujur. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Kalau kita tidak mematuhi aturan, kita bisa mendapat hukuman atau sanksi. Ayo kita amati sama-sama. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 kali 1. Kita jumlahkan berulang satunya sebanyak 3 kali, yaitu 1 ditambah 1 dan ditambah 1 sama dengan 3. Untuk memudahkan mengingat perkalian, mari kita dengarkan sama-sama lagu Belajar Perkalian ciptaan Ibu Sud. Belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Coba perhatikan yang nomor 1. 2 kali 5. Kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan berulang, 5-nya kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang nomor 2, 4 kali 2. Kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan berulang, 2-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali, yaitu jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2 sama dengan 8. Yang nomor 3, coba perhatikan, 5 kali 3. Kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan berulang, 3-nya kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3 sama dengan 15.
Di situ ada nomor 4, 6 kali 4, dan nomor 5, 2 kali 8. Silakan kalian isi nomor 4 dan nomor 5 sesuai contoh yang sudah dijelaskan tadi. Tulis tugas kalian di buku tugas ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.